It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as a light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Yogi Anugrah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat selalu dan terus semangat. Mantap jiwa. Nah, karena semalam kita baru saja membahas tentang sekilas sejarah bahasa Indonesia. Karena semalam banyak sekali sih yang nanya saya, Bang, tolong jelasin dong Sanusi Pane, Bang. Baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sanusi Pane. Bagaimana penjelasannya? Mari kita mulai. Let's go. Sanusi Pane adalah seorang sastrawan dan bujangan yang lahir di Muara Sepongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 14 November 1905. Beliau merupakan tokoh pelopor yang mendorong lahirnya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun sayangnya beliau tak begitu dikenal sebagai pahlawan. Berikut kisah singkat penjelasan hidup Sanusi Pane hingga akhir hayatnya. Beliau mengenyam bangku pendidikan pertama kali di Holland Island School atau singkatannya HIS di Padang Sidempuan. Beliau kemudian pindah ke Tanjung Balai lalu masuk ke European Lake School atau disebut dengan ILS di Sibolga, lalu melanjutkan pendidikannya di Padang dan diselesaikan di Jakarta pada tahun 1922. Sanusi Pane dikenal sebagai seorang sastrawan dan bujangan. Dalam sastra Indonesia, ia masuk ke dalam golongan angkatan bujangan baru. Nah, kalau pada ada yang nanya, Bang, bujangan itu apa sih, Bang? Nah, bujangan adalah sebutan bagi para pengarang hasil-hasil sastra, baik puisi maupun prosa. Ahli pikir, ahli sastra, padan dan bujangan adalah sastrawan dan penulis. Sanusi Pane dikenal sebagai seorang sastrawan bujangan dalam sastra Indonesia. Ia masuk ke dalam golongan angkatan bujangan baru. Nama Sanusi Pane terukir dalam sejarah sastra Indonesia, khususnya pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, baik sebagai penulis puisi maupun penulis drama. Sanusi Pane dianggap berjasa karena ikut mempersatukan meski Indonesia baru merdeka pada 1945. Namun gagasan itu sudah diperjuangkan sejak 1926 di Kongres Bahasa yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Sanusi Pane pun meninggal dunia pada 2 Januari 1968 atas perjuangan dan jasanya dalam sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Balai Bahasa Sumatera Utara akan mengusulkan Sanusi Pane menjadi pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Tidak hanya melahirkan bahasa persatuan Indonesia, beliau juga melahirkan lembaga kebahasaan yaitu Institut Bahasa Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perkembangan kebahasaannya. Tegas Marianto. Jadi seperti itu sejarah singkat tentang Sanusi Pane. Kita harus menghormati para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh melupakan perjuangannya. Semakin berkembangnya zaman, kita harus terus mengingat jasa para pahlawan kita. Pesan dari saya, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Bapak Soekarno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, sedangkan 1 pemuda bisa menaklukkan dunia. Jadi seperti itu penjelasan tentang Sanusi Pane. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.